Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Jadi hari ini teman-teman kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Ini berbicara tentang dunia kripto. Di sini ada sebuah artikel menarik teman-teman. Jadi ini artikel ditulis kurang lebih 1 jam yang lalu. Ada sebuah literasi di mana ada sebuah pertanyaan dan juga realitas mengapa generasi NPO di Korea Selatan itu antusias sekali dengan dunia kripto teman-teman. Dan kita akan membahas ini, kemudian apa korelasinya dengan P-Network yang hari ini juga sedang booming di Korea Selatan teman-teman. Jadi Korea Selatan ini telah menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir karena minat yang meningkat dalam mata uang digital, terutama di kalangan kaum muda yang dikenal sebagai generasi NPO teman-teman, atau NPO Generation. Jadi kalau kita melihat dari artikel ini teman-teman, generasi NPO atau NPO Generation ini adalah segenerasi yang ada di Korea Selatan yang berusia antara 20 sampai dengan 39 tahun teman-teman. Dan mereka menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan tekanan sosial. Istilah NPO sendiri ini berasal dari konsep pengabaian yang menggambarkan perjuangan ekonomi yang dihadapi oleh kaum muda Korea Selatan. Jadi istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1997 ketika Korea Selatan mengalami krisis mata uang yang parah yang menyebabkan depresi signifikan dari mata uang won Korea sehingga memerlukan bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF teman-teman. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya teman-teman, restrukturisasi ekonomi yang ada di Korea Selatan pada saat itu menarik investasi asing yang mengakibatkan akuisisi perusahaan infrastruktur vital seperti bank pertama yang ada di Korea, First Bank of Korea, dan juga Kumbo Industrial oleh entitas asing teman-teman. Ketergantungan berat pada modal asing membuat ekonomi Korea pada saat itu hancur dengan perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan korporat daripada kepentingan nasional yang kemudian memperburuk tekanan inflasi teman-teman. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dampak dari krisis ekonomi yang menimpa Korea Selatan itu terasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk harga rumah yang melambung tinggi terutama di kota-kota besar seperti Seoul, dan hal ini menyebabkan krisis perumahan yang semakin memburuk, di mana untuk apartemen yang berukuran 60 meter persegi ini harganya bisa melebihi 100 juta won teman-teman. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi dan sosial, generasi NPO ini menemukan harapan baru dalam pasar digital yang berkembang pesat dan kemudian juga dalam teknologi Web3 teman-teman. Dan mereka berharap bahwa mereka bisa membalikkan keadaan dengan terlibat di dalam dunia kripto. Pasar Web3 Korea Selatan mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan aktivitas besar terjadi di sekitar 200.000 pengguna aktif
dan 15% diantaranya terlibat dalam perdagangan di bursa terpusat, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, generasi ENPO atau yang disebut sebagai generasi yang terabaikan ini menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial yang berat. Mereka telah dipengaruhi oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 dan bertahan melalui berbagai ketidakpastian, termasuk tingginya harga rumah dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, teman-teman. Kemudian di tengah tantangan ekonomi ini, generasi ENPO menemukan harapan baru dalam mata uang digital, terutama kripto, dan kita akan membahas korelasinya dengan P-Network, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Korea Selatan ini, banyak masyarakat Korea Selatan ini melihat ada potensi luar biasa di dalam P-Network sehingga terjadi pertumbuhan luar biasa pada platform P-Network yang ada di Korea Selatan, teman-teman. Kalau kita lihat dari video ini, kita tahu bahwa P-Network adalah sebuah proyek atau platform kripto yang mengutamakan pertumbuhan dan inklusivitas. Dibandingkan dengan kripto lainnya, P-Network menawarkan model penambangan yang lebih ramah pengguna, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan koin secara gratis tanpa perlu perangkat keras yang mahal, teman-teman. Peningkatan minat dalam mata uang digital, terutama di kalangan generasi ENPO Korea Selatan, ini dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan P-Network. Semakin banyak orang yang tertarik untuk terlibat di dalam ekosistem kripto, maka semakin besar potensi bagi P-Network untuk menarik lebih banyak pengguna, teman-teman. Peningkatan minat dalam kripto, termasuk P-Network, ini memiliki dampak positif yang signifikan, teman-teman. Jadi pertama, akan terjadi peningkatan anggota komunitas P-Network di Korea Selatan yang dapat menguatkan jaringan dan meningkatkan nilai platform secara keseluruhan. Semakin besar komunitas, semakin berharga koin P sebagai aset kripto, teman-teman. Kemudian minat yang meningkat ini juga dapat menghasilkan banyak inovasi di dalam pengembangan ekosistem P-Network yang ada di Korea Selatan, teman-teman. Semakin banyak pengguna yang terlibat, maka semakin besar potensi munculnya proyek-proyek baru dan aplikasi baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai dan kegunaan P-Network. Jadi kesimpulannya, teman-teman, minat generasi ENPO di Korea Selatan terhadap kripto termasuk P-Network ini memiliki potensi untuk memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan platform tersebut di Korea Selatan, teman-teman. Namun tantangan terkait regulasi dan persaingan dengan platform kripto lainnya ini juga harus diatasi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang P-Network di Korea Selatan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini di mana kita ambilkan dari sebuah media online yang bernama Cointelegraph. Ternyata di Korea Selatan ada sebuah generasi yang berusia kurang lebih di kisaran 20 sampai 39 tahun dan ini mereka rata-rata mencari solusi ekonomi dengan terjun di dalam dunia cryptocurrency. Semoga informasi ini bisa menambah semangat kita untuk tetap istiqomah mengklik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Abaikan para hater dan jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.